Pada sesi yang lalu kita telah membahas bagaimana memodelkan persamaan gerak benda, dalam hal inilah gerak proyektil, yang kita pertimbangkan hambatan udara atau air resistennya. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan persamaan gerak itu, di mana gerak itu dalam wujud dua dimensi. Artinya ada tidak hanya sumbu X saja dalam kartesian misalnya, atau sumbu Y saja, atau sumbu Z saja, tapi ada dua sumbu kartesian. Kalau kita meninjaunya dalam koordinat kartesian, misalnya sumbu XY, berarti itu dua dimensi. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Kita tadi sudah memodelkan persamaan geraknya, di mana peluru yang bergerak dengan hambatan udara itu memiliki persamaan gerak untuk arah X dan arah Y uraiannya. Untuk AX-nya sama dengan min K kalikan dengan V kalikan dengan Vx. V adalah V kecepatan dari benda, Vx adalah kecepatan atau komponen kecepatan untuk arah X dibagi dengan M. Sedangkan untuk percepatan arah Y-nya, kita punya AY sama dengan min K Vx per M min G, atau min G boleh dibalik, dimana ini akan sangat berpengaruh terhadap Vx. Jika Vx-nya, ini Vy misalnya, ini Vy, Kv Vy per M min G, ini Vy ya, ini lihat tadi ini Vy. Kemudian K-nya sendiri adalah karena ini sebuah konstanta, CD adalah koefisien hambatan, Rho adalah kerapatan fluida di mana benda bergerak dalam medan udara, dan A adalah cross section atau luas penambang melintang dari benda. Luas penambang melintang itu adalah kalau kita lihat dari tegak lurus dengan arah geraknya, itu bendanya berwujud seperti apa luasannya, namanya cross section dibagi 2 atau setengah CD Rho A ya, ini adalah K, nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, kalau kita menggunakan model berupa bola dengan jari-jari R, maka cross sectionnya atau luas penambang melintangnya itu berupa lingkaran ya, berupa lingkaran dengan luas adalah PR kuadrat. Nanti silakan A-nya disesuaikan seperti itu. Bagaimana dengan algoritma metode Feynman-Newton untuk half step atau half step ya, untuk gerak dua dimensi itu? Nah, yang pertama adalah kita tentukan kondisi awalnya ya. Kondisi awalnya ini kita mesti memiliki X, Y, ini adalah posisi X, posisi Y koordinatnya, V-nya adalah V awal mula-mula ketika dia ditembakkan, misalnya ada Rho sudutnya, T mula-mula, M adalah massa benda, A adalah cross section, luas cross sectionnya, CD adalah koefisien hambatan geraknya, Rho adalah kerapatan fluida dalam medan udara, dan H adalah time step-nya. Ini yang pertama kita tentukan nilai-nilainya, atau namanya initial value namanya. Dalam initial value dalam persamaan diferensial biasa ini dapat kita selesaikan seperti yang telah kita jelaskan dengan menggunakan metode half step atau metode Feynman-Newton itu. Langkah yang kedua adalah menghitung K-nya ya, K sama dengan CD koefisien hambatannya, Rho kerapatan kalikan dengan A per 2, dengan Vx-nya adalah Vx sama dengan V cos theta dan V-nya V sin theta. Jadi V inilah V mula-mula tadi ketika di awal, theta adalah sudutnya. Silakan nanti diubah dalam bentuk radian kalau dalam pemrogramannya ya. Biasanya soal dalam bentuk derajat, nanti Anda harus ubah dalam bentuk radians. Kemudian kita mulai loop ya. Kita mulai loopnya, looping step ketiga misalnya, step keempat ini keliru nih ya, ini 1, 2, 3, nanti sesuaikan urutannya.
AX AY-nya kita hitung dulu. Ya, kita tahu bahwa AX dan AY itu fungsi dari V, fungsi dari Vx dan fungsi dari Vy. Maka AX itu sama dengan min K V Vx per M, V-nya V mula-mula kan. Kalau begitu Vx itu dapat dijajah sini. Kemudian AY itu adalah min K V Vy per M min G. Jika Vy-nya negatif, maka ini menjadi positif, arahnya ke atas. Jika Vy-nya positif, maka dia min-min, jadi dia akan mempercepat ke arah bawah. Berikutnya adalah outputnya T, Vx, Vy, X dan Y-nya kita yang akan tentukan X-Y-nya misalnya. Kemudian kita akan hitung dulu X setengah langkah dan Y setengah langkahnya. Kita sudah tahu bahwa X setengah langkah sama dengan X mula-mula sebelumnya, setengah langkah sebelumnya ditambah dengan Vx dikalikan H dibagi 2. Demikian halnya untuk Y. Y setengah langkah sama dengan Y mula-mula setengah langkah di depannya sebelumnya ditambah dengan Vy kalikan dengan H per 2. Berikutnya kita akan menghitung Vx dan Vy-nya. Vx setengah langkah dan Vy setengah langkah, di mana Vx setengah langkah itu sama dengan Vx sebelumnya ditambah dengan AX sebelumnya, arah X sebelumnya dikalikan H per 2. Demikian halnya untuk Vy setengah langkah sama dengan Vy mula-mula ditambah dengan AY mula-mula arah Y dikalikan H per 2. Baru kemudian kita akan menghitung A untuk X setengah langkah, AY setengah langkah juga, dimana kita nanti hanya mengganti V-nya dan Vx-nya. V-nya itulah V setengah langkah dan Vx adalah Vx setengah langkah yang akan dimasukkan ke sini. Nah, ini akan dimasukkan ke sini. Baru kemudian kita update nilai X dan Y-nya. X sama dengan X mula-mula ditambah dengan H kalikan dengan Vx setengah langkah. Demikian untuk Y, Y adalah Y mula-mula ditambah dengan H kalikan dengan Vy setengah langkah. Sama langkahnya. Langkah ke-10-nya adalah update nilai Vx-nya. Vx sama dengan Vx mula-mula ditambah H dikalikan dengan AX setengah langkah. Dan Vy adalah Vy mula-mula ditambah dengan H dikalikan dengan Y setengah langkah. Dengan begitu kita bisa menginkremen T dan looping selesai pada kondisi di mana T lebih besar dari T max, atau Anda bisa menggunakan T atau kondisi Y misalnya, posisi Y atau posisi X misalnya pada saat Y itu lebih besar atau sama dengan 0, sehingga dia tidak akan dirang ketika dia sudah menyentuh tanah, seperti itu. Misalnya bisa seperti itu. Untuk langkah berikutnya kita akan membuat coding. Bagaimana codingnya dan bagaimana interpretasinya, yuk kita ikuti video selengkapnya. Jika video dalam channel ini bermanfaat, silakan like, share, komen, dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya.